jangan takut melangkah walaupun Anda sendirian. Teman-teman semua, jadi sekarang kita udah bersama dengan Mbak Wilma. Jadi Mbak Wilma ini adalah salah satu panitera di Mahkamah Konstitusi. Selamat siang Mbak Wilma. Selamat siang Mbak. Ya, terima kasih ya Mbak Wilma sudah mau memberikan kesempatan kepada kami bertanya-tanya. Langsung aja Mbak Wilma ya, ini banyak sekali ada mahasiswa dari Fakultas Hukum yang bertanya. Pertama mungkin kita tanyain dulu, kerjanya panitera itu apa aja sih Mbak, ruang lingkupnya? Oke, mungkin yang jelas semua teman-teman adik-adik mungkin ya, karena mungkin saya lebih senior dari sisi segalanya usia mungkin. Kalau pekerjaan panitera pengganti itu intinya sebagai supporting untuk Bapak Ibu Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diterima atau yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, mulai dari kita menerima, mulai dari perkara tersebut diregistrasi sampai perkara tersebut diputus dan selesai diputus untuk kita minutasi, dalam artian untuk kita pertanggungjawabkan ke arsip nasional kita, karena kita sistemnya kan satu pintu, dalam artian itu harus ada arsip yang aslinya itu akan digunakan oleh bangsa Indonesia sampai waktu yang tidak terbatas. Iya. Baik, kalau misalkan ruang lingkupnya demikian, mungkin ada yang tertarik nih Mbak buat jadi panitera. Gimana sih Mbak jenjang karir dari seorang panitera itu seperti apa Pak? Kalau adik-adik misalnya tertarik untuk menjadi seorang panitera pengganti, yang jelas latar belakang S1 wajib hukum. Wajib hukum ya? Mau S2, S3 hukum, S1-nya tidak hukum, itu tidak bisa. Jadi harus latar belakangnya hukum. Yang kedua, kalau untuk menjadi seorang panitera pengganti minimal ada pengalaman kerja di bidang judicial, dalam artian di bidang kepanitraan minimal antara 2 atau 3 tahun. Itu berarti ada proses magangnya dulu atau gimana? Tidak. Bekerja di bidang kepanitraan, baik di Mahkamah Konstitusi ataupun di Mahkamah Agung. Jadi memang sudah punya pengalaman. Karena apa? Panitera pengganti itu kan benar-benar supporting langsung. Jadi panitera pengganti itu tidak melekat sama satu hakim, tapi ke 9 hakim konstitusi. Jadi tergantung perkara kita misalnya kita diserahkan satu perkara, dan itu kita akan, walaupun ada draftingnya, hakim drafternya, tapi tetap kita akan melekat ke 9 hakim. Karena hakim itu wajib tahu, karena hakim itu 9 hakim yang akan memutuskan suatu perkara. Walaupun pemeriksaan pendahuluan itu ada 3 panel, 3 hakim untuk satu panel, tapi tetap harus 9 hakim itu mereka wajib mengetahui, karena putusan MK itu bersifat diputus oleh 9 hakim konstitusi. Nah, yang berikutnya untuk menjadi seorang panitera pengganti, sekarang sepertinya ada pangkat golongan, ada pendidikannya. Kalau waktu zaman saya minimal S2, magister, sarjana hukum, dari hukum, ilmu hukum. Nah, jadi kalau adik-adik semua ingin jadi panitera pengganti, kita sangat respect, dalam artian membutuhkan orang-orang yang punya potensi, yang punya ketertarikan, dalam artian, dan satu panitera pengganti itu
pekerjaan yang serius, yang di belakang komputer. Tapi perannya besar ya Mbak ya? Kita supporting sistem untuk hakim konstitusi. Jadi kalau perannya ya semua sepertinya pegawai-pegawai dimanapun berada itu pasti punya peran yang sangat besar. Tanpa mereka kan semua juga tidak akan bisa berjalan. Iya. Mungkin seperti itu. Dan saya mungkin sangat antusias kalau adik-adik semua mulai dari sekarang itu banyak belajar, banyak menulis sih sebenarnya. Banyak menulis ya. Karena latar belakang tidak bisa hanya satu latar belakang. Saya ilmu hukum tata negara, saya pidana, saya ini. Berarti saya tidak bisa, tidak. Semua terbuka luas untuk semua latar belakang, tapi bagaimana kita harus menambah potensi kita atau keterampilan, kemampuan kita sebenarnya. Karena yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya satu bidang hukum, misalnya hanya terkait dengan hukum tata negara, hanya terkait dengan undang-undang pemilu, hanya terkait dengan undang-undang pendidikan atau undang-undang satu undang-undang, tidak. Semua undang-undang yang diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita harus bisa mempelajari dan memahaminya. Jadi sebelum jadi panitera tuh ada tesnya lagi nggak Pak? Zaman saya ada. Oh ada. Kita ada tes, jadi kita ada wawancara seperti untuk jabatan-jabatan lain. Kita harus bikin makalah juga, sampai kita harus bikin makalah juga, dan itu harus kita presentasikan. Berarti masih sama kayak mahasiswa sebenarnya ya Mbak ya, gimana prosesnya? Jadi harus belajar menulis juga, presentasi yang baik seperti apa, itu yang penting ya. Itu tadi yang saya katakan. Sebagai mahasiswa harus rajin menulis. Menulis itu sumber pengetahuan. Selain dapat dari dosen-dosen, saya juga kan kebenaran dosen ya. Jadi saya tuh selalu bilang ke mahasiswa saya, ayo kamu rajin. Kalau dapat dari di bangku kuliah nggak cukup. Menulis itu otomatis kita membuka wawasan, kita membaca sangat banyak. Luar biasa. Mungkin terakhir nih Mbak, kalau misalkan teman-teman mahasiswa sebenarnya kan ada banyak yang takut untuk melangkah Mbak ya. Sebenarnya prinsip dasar apa sih yang Mbak pegang kalau misalkan dalam berjenjang dalam karir gitu Mbak, supaya nggak patah semangat? Gimana sih sebenarnya prinsip apa yang Mbak pegang sebenarnya dalam hidup Mbak? Itu pertanyaan yang sulit ya. Tapi itu mungkin saya secara tidak langsung saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, kalau untuk melangkah, saya punya prinsip, jangan takut melangkah walaupun Anda sendirian. Terus yang kedua, sebagai anak hukum, jangan pernah berbohong. Jangan pernah berbohong. Tidak boleh berbohong. Jadi dalam artian, kalau kita tahu itu tidak benar, jangan kita lakukan. Tapi misalnya, kita kan kalau saya melakukan seperti ini, teman saya banyak. Kalau saya melakukan seperti ini, saya akan sendiri. Jangan takut. Kebenaran itu akan terungkap. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kesempatan akan datang kalau kita membuka diri kita dan mencari. Jangan menunggu. Menunggu kita nggak akan dapat apa-apa. Makanya saya selalu bilang mulai dari sekarang kita yang harus mengisi potensi kita. Kalau dari dosen itu, dari mahasiswa-mahasiswa ya, mohon maaf ya, mengikuti webinar, mengikuti seminar atau simposium, atau mengikuti kuliah, itu waktu terbatas. Bagaimana caranya supaya saya kan butuh banyak pembelajaran, saya butuh banyak ilmu-ilmu seperti saya tadi katakan, cari kesempatan, buka kesempatan. Salah satu yang saya sangat-sangat harapkan dari adik-adik semua ya, jangan pernah berhenti untuk berkarya dan menulis. Tulis semua. Terus satu lagi, jangan takut untuk apa sih namanya? Kan tulisan saya nggak bagus, tulisan saya jelek. Jangan takut. Bagaimana tulisan Anda mengatakan tidak bagus kalau Anda tidak berani untuk men-publish? Berarti semuanya butuh proses juga Mbak ya? Butuh proses. Saya waktu nulis, saya kalau baca dari tulisan saya dari yang dulu-dulu sampai sekarang itu butuh proses. Kok begini dulu saya nulis, kok begini dulu saya nulis, kok begini. Semua akan baik, semua akan bagus kalau kita biasa berlatih. Itu sih sebenarnya kalau buat saya, itu pesan terakhir saya, jangan takut melangkah walaupun
Anda sendirian. Wah, ini benar-benar menarik sekali ya teman-teman. Ini memotivasi saya pribadi juga, Mbak. Kalau rajin melihat tulisan saya itu selalu ada. Selalu ada itu saya yang selalu saya katakan. Kalau untuk resensi saya selalu mengatakan jangan pernah berhenti belajar. Walaupun jangan pernah berhenti belajar karena faktor usia dan faktor yang lain-lain, tetap selalu belajar. Terus yang kedua, kalau biasanya di artikel saya, kalau artikel kan kita dikasih ya nulis ini kita kata-kata bijak kita, saya selalu bikin jangan pernah takut melangkah, walaupun Anda sendirian tetap Anda melangkah. Baik, Itu berarti yang motivasi teman-teman kita. kuncinya sebagai mahasiswa hukum kita jangan pernah takut untuk melangkah. Ya. Harus berani untuk mencoba, berani ambil kesempatan Ya. dan jangan takut salah juga teman-teman. Ya. Dan kunci yang paling penting adalah jujur ya Mbak ya berarti. Jujur. Wah, terima kasih banyak. Jangan Mbak. pernah ya, maksudnya kita orang hukum, kita bikin aturan, kita bisa Saya melanggar ya. No, itu nggak akan kita toleransi. Baik, terima kasih banyak Mbak atas semua informasinya, Ya. motivasinya. Saya yakin teman-teman semua ada banyak sekali dapat masukan dari Mbak. Ya. Terima kasih banyak Mbak. Ya, terima kasih Demikian yang sama-sama. bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima kasih banyak aku ya, Mbak, ya. Aku sih sebenarnya seperti itu terus. Oh. Jadi banyak orang yang mungkin